Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-177 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Bran sebagai Wawang, Mas Is sebagai Waharu, Yusri sebagai Rangga Lawe, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sudah 7 hari Mesin tinggal bersama Arya Kamandanu di lereng Gunung Arjuno. Dia menjadi sedih. Dia tahu bahwa Arya Kamandanu masih belum bisa menerimanya sepenuhnya sebagai seorang istri. Dia tahu bahwa laki-laki yang sekarang sudah secara resmi menjadi suaminya masih menyimpan seberkas kekecewaan. Tapi Mesin adalah seorang wanita yang tabah. Dia juga setia pada pendiriannya yang tetap digenggamnya dengan teguh. Dia pun mampu menempatkan dirinya sebagai wanita yang terhormat. Namun begitu, hatinya menjerit juga ketika membaca selembar daun lontar yang tergeletak di atas balai bambu. Mesin,
Maafkanlah aku. Hatiku sedang gelisah. Pikiranku sedang kacau. Dunia ini terasa sempit dan hidup bagaikan tenggelam dalam ruangan kosong. Aku tahu semua ini bukan salahmu. Barangkali memang sudah nasibku. Nasib Arya Kamandanu. Aku sendiri tidak pernah mengerti mengapa aku harus mengalami semua ini. Kalau saja waktu bisa diundurkan dan lembaran buku sejarah bisa dihapuskan, tentu persoalannya akan menjadi lebih mudah. Tapi bukankah itu suatu hal yang mustahil? Mesin, aku pergi barang beberapa hari. Kau tidak usah cemas. Aku pasti akan kembali lagi. Titip Panji Ketawang. Aku percaya kau bisa menjaga anak itu dengan baik. Setelah hatiku kembali tentram dan pikiranku menjadi jernih, aku pasti akan segera kembali. Arya Kamandanu. Sementara itu, Arya Kamandanu semakin jauh meninggalkan gubuknya. Dia terus berkuda menyisir lereng utara Gunung Arjuna, melewati desa Budi Kuncir. Ketika matahari sudah naik ke atas ubun-ubun, Arya Kamandanu memasuki desa Kalampisan, terus belok ke arah barat melewati desa Kunir. Sebentar kemudian dia sudah meninggalkan desa Gubraja. Matahari keburu tenggelam, dan sebelum malam benar-benar menjadi gelap, Arya Kamandanu mencari penginapan di desa Langkasuga, di tepi hutan Kadalali yang merupakan anak hutan tarik. Dan pada pagi harinya, Arya Kamandanu meneruskan perjalanan menuju kaki Gunung Penangkungan setelah merangi anak Kali Brantas. Lalu meneruskan perjalanannya tanpa tujuan yang pasti. Dia berkuda hanya menuruti kehendak hatinya saja. Dia terus berkuda sampai menjelang sore hari. Dia sama sekali tidak tahu sekarang ini sedang berada di mana. Dia hanya bisa melihat bahwa kuda yang ditungganginya mulai memasuki hutan lebat. Hutan ini lebat sekali. Tapi anehnya, jalan setapak ini masih terus ada. Dan banyak sekali tapak kaki kuda di sini. Apakah mungkin jalan setapak ini menuju ke suatu daerah yang dirahasiakan? Baru saja Arya Kamandanu selesai bertanya dalam hati, ketika mendadak dari jauh nampak rombongan orang-orang berkuda. Siapakah Tuan? Nampaknya Tuan datang dari jauh. Iya, aku memang datang dari jauh, dari lereng Arjuna. Siapa nama Tuan dan apa maksud Tuan datang ke tempat ini? Mau kemana Tuan sebenarnya? Aku tidak mempunyai tujuan. Aku sendiri tidak tahu mau kemana. Bagaimana Kakang Waharu? Begini Tuan, barangkali Tuan ingin mengunjungi suatu tempat. Dan ya, siapa tahu kami dapat membantu menunjukkan tempat itu Tuan. Tidak, aku tidak ingin pergi kemana-mana. Kalian tidak usah repot-repot membantu aku. Tunggu Tuan, tunggu dulu. Aku tidak mengganggu kalian. Dan kuharap kalian pun tidak mengganggu aku. Bukan begitu Tuan. Tuan memang tidak mengganggu kami. Tapi masalahnya Tuan sudah berada di tempat ini. Sedangkan kami ditugaskan menjaga dan mengawasi daerah ini. Ya, jalan setapak ini Tuan. Apakah daerah ini merupakan daerah yang dirahasiakan? Tuan tidak perlu tahu soal itu. Iya. Sebaiknya Tuan kembali saja. Kalau Tuan ingin pergi ke suatu tempat, misalnya saja ke Kambang Seri atau ke Kaluwusan, Tuan bisa menggunakan jalan lain. Aku ingin bertanya, jalan setapak ini sebenarnya menuju kemana? Kalau Tuan terus mengikuti jalan setapak ini, maka setelah 100 pal dari sini, Tuan akan sampai ke padukuhan kami. Di tengah hutan begini ada padukuhan? Iya, Tuan. Padukuhan kami letaknya memang di tengah hutan belantara. Aku tidak percaya. Jangan-jangan kalian ini gerombolan perampok. Jangan-jangan padukuhan yang kalian sebutkan tadi merupakan sarang kalian. Sarang gerombolan perampok. Tuan jangan membuat gara-gara dengan kami. Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali saja. Apakah itu suatu paksaan? Iya. Kalau memang Tuan memaksa untuk meneruskan perjalanan, kami pun terpaksa untuk menyuruh Tuan kembali.
Kalau begitu aku meneruskan perjalanan. Baiklah, kalau memang Tuan memilih demikian. Kami pun tidak bisa mempunyai pilihan yang lain. Tuan terpaksa harus kami tangkap. Ayo, tangkap dia! Ayo! Orang-orang itu segera menyergap beramai-ramai. Nampaknya mereka mempunyai tingkat kepandaian yang hampir sama. Arya Kamandanu menyambut serangan mereka dengan tenang dan penuh kewaspadaan. Waharu, laki-laki yang tinggi besar dan berkumis tebal, yang agaknya menjadi ketua rombongan, terkejut melihat perlawanan yang diberikan Arya Kamandanu. Hentikan! Hentikan! Tahan! Bunuh dia! Bunuh! Ada apa, Kakang Waharu? Mengapa Kakang menyuruh mereka berhenti? Adiwawang, orang ini mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Sekalipun jumlah kita banyak, kita tidak mungkin bisa menangkapnya dalam keadaan hidup. Kakang, lalu bagaimana, Kakang? Apakah dia akan kita biarkan saja? Orang ini bisa berbahaya sekali. Kalau begitu kita bereskan saja, Kakang. Soalnya kalau sampai nanti terjadi apa-apa, kita juga yang harus bertanggung jawab, Kakang. Ya, kau benar, Adiwawang. Orang ini memang sebaiknya kita bereskan. Daripada nanti dia akan membuat repot kita semua. Tuan, jadi Tuan masih tetap memaksa mau melewati jalan ini? Kukira jalan ini bukan milik kalian. Mengapa kalian meributkannya? Sudahlah, tak ada perlunya mengganggu perjalanan orang. Kita sama-sama membutuhkan. Kalian boleh melewati jalan ini sesuka hati kalian. Dan aku pun begitu juga. Siapapun boleh melewati jalan setapak ini. Tuan, kalau Tuan tidak bisa kami perlakukan dengan halus, kalau Tuan tidak bisa kami peringatkan, kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan, Tuan. Begitu. Baiklah. Kalian boleh menggunakan cara apa saja. Selama itu kalian anggap paling baik. Tuan sombong sekali. Kami tahu, Tuan mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi jumlah kami cukup banyak, Tuan. Aku kira Tuan salah perhitungan kalau menganggap enteng kekuatan kami. Hoi, ayo cepat! Siapkan senjata kalian masing-masing. Sergap dia! Kalau melawan, bereskan saja! Cepat, sergap dia! Kali ini Arya Kamandanu terpaksa bekerja keras untuk membendung serangan lawan-lawannya. Sekalipun orang-orang itu tidak berkemampuan tinggi, tapi semangat tempur mereka dan keuletan mereka cukup membuat repot juga. Serangan datang silih berganti. Beberapa kali Arya Kamandanu terpaksa melentingkan tubuhnya ke atas untuk menghindari sambaran pedang ataupun ujung tombak. Tunggu dulu. Dia sudah kehabisan tenaga, Kakang. Lebih baik kita teruskan saja sergap terus, Kakang. Tunggu dulu, Adiwawan. Barangkali dia ingin merubah pendiriannya. Bagaimana, Tuan? Kami sebenarnya tidak menginginkan jalan kekerasan seperti ini. Kami hanya melakukannya kalau terpaksa. Kalau misalnya Tuan mau merubah sikap dan mau segera meninggalkan tempat ini, maka kami bersedia menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tapi semua itu terserah Tuan. Aku tidak pernah merubah pendirianku. Ini sudah menjadi watakku. Aku akan tetap menjalankan apa saja yang kuanggap baik. Kalau aku berhenti memberikan perlawanan, bukan berarti aku menyerah. Aku hanya ingin supaya pertarungan ini bisa diteruskan secara adil. Apa maksud Tuan? Kalian semuanya bertarung dengan menggunakan senjata. Sedangkan aku tidak menggunakan sepotong kayu pun. Apakah ini adil? Kalau begitu Tuan bisa saja menggunakan pedang Tuan itu. Ayo cabut saja. Bagi kami tidak banyak bedanya. Apakah Tuan menggunakan senjata pun tidak. Ayo, cabut saja pedang Tuan. Dan kita teruskan lagi pertarungan. Bukan begitu, Kakang Waharu? Ya,
Kita memang harus berlaku adil. Baiklah, Tuan. Tuan, kami beri kesempatan untuk menggunakan senjata. Silakan. Arya Kamandanu tersenyum. Dia melangkah sejauh 2 batang tombak ke belakang. Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meraba gagang pedang naga puspa. Dia tidak segera mencabut pedang itu. Dia hanya melihat kiri kanan ke arah orang-orang yang mengitarinya. Ayo cepat, cabut pedangmu itu. Apalagi yang Tuan tunggu? Baiklah. Aku akan mencabut senjataku. Sekarang pedang naga puspa sudah keluar dari warangkanya. Pedang yang ukurannya besar itu pun memancarkan pamor berwarna merah. Dan cahaya merah itu memancar ke sekitarnya. Waharu dan Wawang terkejut bukan main. Mereka segera berdiri merapat. Demikian pula teman-temannya yang lain. Tak ada seorang pun yang berani bergerak ataupun mengucapkan sepatah kata. Mata mereka terus menatap ke arah pedang naga puspa yang bagaikan hendak membakar sukma mereka. Senjata apa yang dibawa orang itu? Entahlah. Aku pun baru pertama kali melihat senjata seperti itu. Seperti senjata milik Batara Siwa. Lalu bagaimana, Kakang? Tenanglah, Adi. Tenang saja. Kita belum tahu kehebatan senjata itu. Belum tentu senjata yang pamornya seperti itu adalah senjata yang ampuh isinya. Kita harus membuktikannya lebih dulu. Ayo! Kalian jangan hanya melongo saja. Cepat serang dia. Jangan takut. Tidak usah gentar. Belum tentu senjata itu ampuh. Serang saja dia. Ada apa? Kau itu Waharu? Iya, Gusti. Hamba Waharu. Ada apa, Waharu? Ada apa kau malam-malam menghadap tanpa aku panggil, Ampun, Gusti. Ketewasan, Gusti. Ada orang memaksa masuk ke daerah ini, Gusti. Dia mau ngaku berasal dari lereng Gunung Arjuna, Gusti. Kalian tidak mengusirnya? Kami sudah berusaha menyuruh dia kembali, Gusti. Tapi orang itu nekat. Dan akhirnya terjadi pertarungan hebat. Orang itu menggunakan senjata yang ampuh sekali, Gusti. Iya. Apakah orang itu tidak menyebut siapa namanya? Tidak, Gusti. Nampaknya orang itu memang mencurigakan sekali, Gusti. Dan dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi sekali. Dan senjatanya, Gusti, senjatanya luar biasa ampuhnya. Senjata itu bisa menimbulkan bunyi yang menggelegar. Ia bisa membabat roboh sebuah pohon yang sangat besar, Gusti. Sudahlah. Ayo antarkan aku ke sana. Waharu menunggu sesaat di serambi rumah orang yang menjadi pimpinannya. Tak lama kemudian pimpinan Waharu keluar menuntun kuda, dan mereka pun segera berangkat menuju ke tempat kejadian. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multifikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan gizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, Rasakan bedanya.
Waharu benar terkejut. Dia hampir-hampir tidak percaya melihat apa yang terjadi. Untuk sesaat lamanya dia berdiri terpaku melihat Arya Kamandanu menebaskan pedang naga puspa ke kiri ataupun ke kanan. Kilatan mata pedang itu nampak sangar. Sudah 7 senjata milik teman-temannya patah berkeping-keping begitu terkena sambaran pedang yang bentuknya aneh itu. Sekarang Waharu benar-benar kehabisan daya penalarannya. Karena itu buru-buru dia melompat ke atas punggung kudanya dan segera memacu binatang itu sekencang-kencangnya. Gusti, ampun Gusti, hamba terpaksa menghadap Gusti. Ada apa? Bukankah kau Waharu? Bukankah kau kutugaskan mengadakan penjagaan di sekitar pedukuhan kita ini? Mengapa kau malah datang kemari? Ampun Gusti, ampun. Ada orang asing mencoba masuk ke pedukuhan ini Gusti. Orang asing? Iya Gusti, maksud hamba orang itu berasal dari daerah yang jauh Gusti. Dia mengaku berasal dari Gunung Arjuna Gusti. Dia memaksa masuk ke pedukuhan kita ini, Gusti. Hamba sudah berusaha untuk mencegah, tapi dia masih nekat, Gusti. Kalau dia nekat, mestinya kau menggunakan cara kekerasan. Jangan kau biarkan dia itu masuk seenaknya ke pedukuhan kita ini. Wah, hamba dan kawan-kawan sudah berusaha setengah mati, Gusti. Tapi orang itu nekat juga. Wah, akhirnya terjadi perkelahian, Gusti. Wah, dan ampun, Gusti. Kami tidak bisa menangkap orang itu. Orang itu mempunyai kemampuan cukup tinggi. Dan dia mempunyai sebuah senjata yang ampuh sekali. Bagaimana? Kalian masih juga ingin memaksaku kembali? Ampun Tuan. Sebenarnya Tuan hendak kemana? Kau tidak perlu tahu kemana tujuan perjalananku. Dan bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin kemana-mana? Kalau begitu, mengapa Tuan tidak singgah saja di pedukuhan kami? Di mana letak pedukuhan kalian? Kalau Tuan menuruti jalan setapak ini, maka Tuan akhirnya akan sampai di pedukuhan kami. Apa nama pedukuhan kalian itu? Pedukuhan kami bernama Pedukuhan Majapahit, Tuan. Majapahit? Rasanya baru pertama kali ini aku mendengar ada pedukuhan bernama Majapahit. Kalau Tuan ingin singgah di pedukuhan kami, marilah Tuan. Marilah kami antarkan. Arya Kamandanu baru saja akan menjawab pertanyaan laki-laki yang bercambang lebat yang berdiri di depannya ketika mendadak dari jauh terdengar tanda yang semakin lama semakin dekat. Iya, Gusti. Orang itulah yang hamba maksudkan, Gusti. Apa benar kau yang berani memaksa melewati jalan setapak ini? Apa salahnya aku melewati jalan setapak ini? Kau tidak boleh melewati jalan setapak ini. Mengapa tidak boleh? Siapa yang tidak memperbolehkan? Aku yang tidak memperbolehkannya. Kalau kau masih juga memaksa, kau akan segera menanggung akibatnya. Apa istimewanya jalan setapak ini sehingga orang lain tidak boleh melewatinya? Itu bukan urusanmu. Pokoknya kau harus segera kembali. Apakah kau kepala pedukuhan Majapahit? Dari mana kau tahu pedukuhan Majapahit? Ampun, Gusti. Hamba yang telah mengatakannya, Gusti. Hamba terpaksa mengatakannya. Tapi
Nampaknya orang ini tidak bermaksud jahat, Gusti. Dari mana kau tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat? Ampun, Gusti. Goblok. Mestinya kau segera menangkap orang itu dan membawanya kepadaku. Iya, mestinya memang mereka segera menangkapku. Tapi kau tidak perlu marah-marah pada teman-temanmu itu. Juga pada teman-temanmu yang lain. Mereka semuanya sudah bekerja dengan baik. Mereka sudah berjuang untuk meringkus aku. Tapi sayang sekali, nampaknya nasib mereka belum begitu mujur. Dan nampaknya mereka telah gagal menangkap aku. Kurang ajar kau. Rupanya kau ingin kepandaian di depanku. Ayo, semua minggir. Kalau kalian tidak bisa menangkap cecunguk ini, orang ini, lihatlah. Aku yang akan meringkuli dan bahkan berubah menjadi berlipat ganda. Dan pada suatu saat, dia dapat mencuri kelengahan lawannya. Pada saat berikutnya, dia mencoba untuk menyerangkan pukulan telapak tangannya. Debah, orang ini rupanya ingin menemui ajalnya di tanganku. Gusti, apakah Gusti terluka? Minggir kau, Aharu. Aku tidak apa-apa. Orang ini yang sebentar lagi akan celaka. Hei, rupanya dia belum mengenal siapa diriku. Iya, Gusti. Hei, aku tahu kau mempunyai aji Seiti Angin. Tapi sekalipun kau mempunyai kesaktian seperti Batara Brahma, kau pasti akan binasa di tanganku. Kau tidak akan mungkin dapat meloloskan diri dari lubang jarum. Selesai mengucapkan kata-katanya, laki-laki itu mencabut keris yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Ayo anak muda, majulah. Majulah kalau kau ingin mayatmu segera berkubang darah. Oh, Gusti. Gusti Ranggalawe. Iya. Gusti Ranggalawe. Iya. Akulah Ranggalawe. Ayo, majulah. Kita lanjutkan lagi pertarungan kita yang terhenti ini. Kau jangan sombong, anak muda. Kau segera akan tahu siapa Ranggalawe. Ampun, Gusti. Ampun. Hamba mohon ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba tidak tahu. Hamba benar-benar tidak tahu kalau hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe. Berdebah! Setan alas! Kau ternyata seorang pengecut. Ayo, cabutlah pedangmu itu. Katanya kau mempunyai pedang yang bisa merobohkan pohon besar sekali tebas. Coba, aku ingin melihat seperti apa kehebatan senjatamu itu. Marilah, ayo, kita berlaga dengan senjata. Marilah kita lihat, mana yang lebih ampuh, pedangmu itu ataukah kerisku Megalamat ini? Ampun, Gusti. Ampun. Hamba tidak berani melawan Gusti Ranggalawe. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Aku sengaja memberimu kesempatan. Ayo, ayo berdiri. Jangan berlutut di situ. Bukankah kau ingin pamer kesaktian? Ampun, Gusti. Sama sekali hamba bukan bermaksud ingin pamer kesaktian. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe. Hamba mohon ampun, Gusti. Gusti adalah terkenal sebagai seorang panglima perang yang gagah dan berani. Tapi Gusti juga terkenal sebagai seorang yang sangat bermurah hati. Hamba yakin Gusti akan sudi mengampuni kesalahan hamba. Kalau saja kau tidak segera merubah sikapmu, kau hanya akan pulang tinggal nama. Ayo, ayo, cepat berdiri. Baik, Gusti. Siapa kau sebenarnya? Jawablah dengan terus terang. Katakan siapa namamu. Dari mana asalmu dan mau kemana tujuan perjalananmu itu? Agaknya Gusti Ranggalawe sudah melupakan hamba. Apa? Aku sudah melupakanmu? Apakah kita pernah bertemu? Gusti, hamba adalah Arya Kamandanu. Hamba adalah putra Empu Hanggareksa. Kau itu Arya Kamandanu. Benar Arya Kamandanu, putra Empu Hanggareksa dari desa Kurawan? Benar, Gusti. Hamba memang Arya Kamandanu. Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan perkasa itu, yang ternyata adalah Ranggalawe, buru-buru menyarungkan kembali kerisnya. Dan setelah itu dia melompat ke depan, lalu menepuk pundak Arya Kamandanu.
Akulah yang seharusnya minta maaf kepadamu, Kamandanu. Akulah yang bersalah, Kamandanu. Tidak, Gusti Ranggalawe sama sekali tidak bersalah. Gusti Ranggalawe memang agaknya telah melupakan hamba. Ya. Akhir-akhir ini aku memang terlalu sibuk. Pikiranku banyak dibebani persoalan-persoalan yang menyangkut perkembangan desa Majapahit. Jadi selama ini Gusti Ranggalawe tinggal di Pedukuhan Majapahit? Ya, selama ini aku tinggal di Pedukuhan Majapahit. Ayolah, Kamandanu. Ayolah singgah di rumahku. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Waharu dan Kawawang. Ya, Gusti. Kalian semuanya kutugaskan untuk terus mengadakan penjagaan dan pengawasan di sekitar daerah ini. Jangan sampai kalian teledor dan lengah. Jangan sampai ada orang-orang dari pihak luar yang bermaksud buruk berhasil menyusup ke Pedukuhan Majapahit ini. Ya, Gusti. Nah, Kamandanu, ayolah, ikuti aku. Baik, Gusti. Mari, silakan. Rupanya Gusti Ranggalawe sudah mengenal orang itu tadi, Adiwawang. Iya, Kakang. Untung orang itu tadi segera minta ampun. Dan untung dia segera mengenali Gusti Ranggalawe. Kalau tidak, wah, dia bisa pulang tinggal nama. Tapi menurut pendapatku, kalau memang mereka terus bertarung, aku kira belum bisa diramalkan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang, Di. Tapi menurut pendapatku, Gusti Ranggalawe tetap akan berada di atas angin, Kakang. Semua orang tahu betapa hebatnya keris Megalamat. Tapi jangan salah, Adiwawang. Pedang yang dibawa orang itu pun tidak kalah dahsyatnya. Kalau sampai mereka bertempur dengan menggunakan senjata-senjata yang ampuh seperti itu, wah, bisa menjadi geger seluruh Majapahit. Ya, orang itu tadi memang hebat. Tapi menurut pendapatku, kemampuannya masih setingkat di bawah Gusti Ranggalawe, Kakang. Sudahlah, Adiwawang. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Hai, ayo, naik ke atas kuda masing-masing. Ayo, kita harus mengemban perintah Gosawe dengan baik. Ayo, jalan. Sekarang ini, beliau sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kukira pemerintah Kediri yang sewenang-wenang tidak bisa dibiarkan lagi. Hamba juga mendapat kesan begitu, Gusti Ranggalawe. Pemerintah Kediri di bawah kekuasaan Sang Prabu Jayakatwang nampaknya kurang disukai oleh rakyat banyak. Prajurit-prajurit Kediri seringkali membuat ulah yang meresahkan masyarakat. Itu sudah menjadi rahasia umum, Kamandanu. Semua orang tahu bahwa prajurit-prajurit Kediri itu tidak lebih dari sekelompok tikus-tikus busuk piaraan Jayakatwang. Tapi jumlah mereka cukup banyak, Gusti Ranggalawe. Ya. Sekarang ini tidak kurang dari 100 orang prajurit Kediri bercokol di tiap-tiap pedukuhan. Di samping mereka membantu mengamankan pedukuhan yang bersangkutan, mereka juga bertugas sebagai mata-mata pemerintah Kediri. Ya, Jayakatwang memang cukup waspada. Dia tidak pernah lupa mengasah kuku dan taringnya. Dia pintar sekali memanfaatkan setiap kekuatan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Oh ya, Kamandanu, bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, beginilah keadaan hamba, Gusti. Hamba tidak pernah mengalami perubahan menyolok. Beginilah keadaan hamba sejak dulu. Belum banyak kemajuan, Gusti. Kukira sebaiknya kau mulai mempersiapkan masa depanmu, Kamandanu. Jangan hidup tanpa arah, tanpa pegangan yang pasti seperti itu. Usiamu semakin hari semakin bertambah, Kamandanu. Suatu saat nanti kau pasti akan menyunting seorang gadis. Dan kau akan segera bertindak sebagai kepala keluarga. Dan kau harus menata hidupmu sebaik-baiknya, Kamandanu. Ya, karena masa depan itu penting sekali untuk kau pikirkan dari sekarang. Terima kasih atas nasihat-nasihat dan petunjuk dari Gusti Ranggalawe. Apa kau sudah merencanakan sesuatu sehubungan masa depanmu nanti? Tidak, Gusti. Hamba belum mempunyai rencana apa-apa. Bagaimana kalau misalnya kau bergabung dengan kami? Maksud Gusti Ranggalawe? Begini, kulihat kau mempunyai keahlian dalam hal olah kanuragan. Kukira keahlianmu itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, Kamandanu. Nah, sekarang begini saja. Ikutlah aku. Ayo. Kemana, Gusti? Aku akan membawamu menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Maaf, Gusti. Hamba kira saat ini
Bukanlah saat yang tepat untuk menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Akulah nanti yang akan menyampaikan hal ini pada beliau. Kau ikut saja. Nanti kalau beliau menanyakan sesuatu, jawab saja seperti apa adanya. Beliau sangat hormat dan menyukai pemuda-pemuda yang berjiwa berani dan jujur. Ayo, kita berangkat. Sebenarnya Arya Kamandanu ingin menolak, tapi karena Rangga Lawe terus mendesak, akhirnya Arya Kamandanu terpaksa menurutinya. Malam itu juga, mereka kemudian berangkat menuju rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan mau bergabung dengan Rangga Lawe di Pedukuhan Majapahit? Dan bagaimana dengan Mesin dan Panji Ketawang yang sekarang tinggal berdua di lereng Gunung Arjuna? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Kisah ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tali. Dalam seri ke-179 ini didukung oleh para pemain Yusri sebagai Rangga Lawe, Heri sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Budi Klontong sebagai Banyak Kapuk, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Renteng, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asuhastra pembawa. Arya Kamandanu tak bisa menolak. Dia terpaksa menuruti kata-kata Rangga Lawe. Mereka berdua lalu melangkah ke halaman. Rangga Lawe segera naik ke atas punggung kudanya yang bernama Nila Ambara. Ayo Kamandanu, kau tidak perlu sungkan-sungkan. Biar aku nanti yang akan mengatakan segala sesuatunya pada Gusti Sang Ramawijaya. Baik, Gusti. Rumah kediaman Gusti Sang Ramawijaya kurang lebih 10 pal jauhnya dari sini. Kau ikut saja di belakangku. Anak muda yang hamba maksudkan, dia memang agak pendiam, Gusti. Tapi sebenarnya dia cukup ramah dan terbuka. Silakan Gusti Sang Ramawijaya berbicara langsung dengan anak muda ini. Baik, Kakang Ranggalawi. Oh, jadi kau putra Empu Hanggareksa, pembuat senjata pusaka yang terkenal dari desa Kurawan? Benar, Gusti. Lalu siapa namamu? Nama hamba Arya Kamandanu, Gusti. Dia mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal olah kanuragan, Gusti. Hamba sudah sering melihatnya. Hamba kira kita membutuhkan anak muda semacam Arya Kamandanu ini untuk melatih calon-calon prajurit Majapahit. Memang benar, Kakang Ranggalawi. Selama ini kita memang kurang memiliki pelatih-pelatih olah keprajuritan. Mereka hanya beberapa orang saja, dan di antaranya Kakang Ranggalawi sendiri. Oh iya, apa benar kau menguasai ilmu kanuragan dengan cukup baik, Kamandanu? Barangkali tidak terlalu baik, Gusti. Hamba hanya pernah belajar ilmu kanuragan dari Paman Ranubaya. Kau jangan terlalu merendah, Kamandanu. Ampun, Gusti. Hamba tidak merendah. Memang sebenarnya hamba hanyalah sedikit saja mengetahui soal-soal ilmu kanuragan. Barangkali Gusti Ranggalawe terlalu berlebihan dalam menilai diri hamba. Kau jangan membuatku salah tingkah di depan Gusti Sang Ramawijaya, Kamandanu. Dan mengapa kau harus menyembunyikan kemampuanmu itu? Menguasai ilmu kanuragan bukanlah hal yang buruk, Kamandanu. Kau tidak perlu malu untuk mengakuinya. Bahkan kau bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih baik. Baik untuk dirimu ataupun untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih mulia sifatnya. Begini, Kamandanu. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami di Pedukuhan Majapahit ini? Tenaga dan keahlianmu akan bisa sangat membantu usaha-usaha yang sedang kami rintis selama ini. Ampun, Gusti. Sebenarnya Gusti Ranggalawe sudah menawarkannya pada hamba. Tapi sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti. Barangkali untuk saat ini, hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sang Ramawijaya. Mengapa begitu, Kamandanu? Daripada kau hanya mondar-mandir ke sana kemari, naik kuda tanpa tujuan yang pasti, lebih baik kau bekerja untuk masa depanmu sendiri. Di samping itu kau bisa membantu kami, yang pada saat ini memang sangat membutuhkan tenaga-tenaga dan keahlian seperti yang kau miliki itu. Kalau kau setuju, aku akan memberimu pekerjaan yang cukup baik, Kamandanu. Kau akan kutugas latih 200 calon prajurit Majapahit. Mereka ini semuanya orang-orang pilihan. Mereka datang dari desa-desa yang lain yang jauh letaknya. Dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang dari pesisir Pulau Madura. Sebaiknya kau terima saja tawaran Gusti Sang Ramawijaya ini, Kamandanu. Aku nanti akan ikut membantumu menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaanmu. Ya, untuk sementara aku bersedia mendampingimu. Nah, bagaimana? Arya Kamandanu tidak segera memberikan jawaban.
Dia nampak berpikir keras. Keningnya sampai berkerut-kerut. Sesaat lamanya suasana di ruangan pendopo rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya menjadi hening. Kulihat kau sepertinya sedang mengalami suatu beban persoalan yang cukup berat. Apa benar begitu, Kamandanu? Iya, benar Gusti. Akhir-akhir ini memang hamba sedang mengalami guncangan-guncangan batin yang tidak ringan. Karena itu sekali lagi hamba mohon ampun Gusti. Hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sanggramawijaya. Sebenarnya hamba ingin sekali bergabung di Pedukuhan Majapahit ini. Tapi, ya, entahlah. Untuk sekarang ini rasanya belum bisa Gusti. Hamba takut kalau sampai nanti hamba justru akan mengecewakan Gusti. Oh, baiklah. Kalau memang begitu, aku pun tidak akan memaksamu. Sekali lagi hamba mohon ampun Gusti. Tidak apa-apa, Kamandanu. Memang sebaiknya kau selesaikan dulu urusan-urusan pribadimu. Dan setelah semua persoalanmu beres, dan kemudian kau ingin bergabung bersama kami, datanglah ke Majapahit. Setiap saat pintu-pintu rumah warga Majapahit ini akan siap menerima kehadiranmu. Oh, terima kasih sekali Gusti Sanggramawijaya. Rasanya penghormatan ini terlalu besar Gusti. Rasanya hamba tidak pantas mendapat penghormatan seperti ini. Hamba hanyalah orang kecil. Kamandanu, kau jangan berkata begitu. Yang membedakan orang kecil dan orang besar adalah kemuliaan jiwanya, budi pekertinya. Sekalipun orang itu berasal dari kasta yang paling tinggi, jikalau jiwanya kotor berdebu, maka sebenarnya derajatnya sudah melorot menjadi orang yang paling rendah. Orang besar bukan hanya bisa dilahirkan dari keturunan saja. Bahkan seringkali orang besar lahir dan tumbuh dari kalangan rakyat jelata. Ranggalawe kelihatan agak kecewa karena tidak bisa membujuk Arya Kamandanu agar mau bergabung dengan kelompok Dyah Sanggramawijaya di Padukuhan Majapahit. Tapi akhirnya dia bisa juga menerima alasan-alasan yang dikemukakan Arya Kamandanu yang semuanya merupakan persoalan-persoalan pribadi. Malam itu, Arya Kamandanu istirahat di rumah kediaman Ranggalawe. Semalaman, hampir dia tidak bisa tidur barang sekejap pun. Pikirannya jauh menerawang dan wajah Maisin selalu timbul tenggelam dalam angan-angannya. Mendadak ia merasa menyesal sekali. Mengapa tiba-tiba dia meninggalkan Maisin berdua dengan Panji Ketawang di gubuknya di lereng Gunung Arjuna? Oh, aku memang keterlaluan sekali. Semakin terbukti sekarang bahwa sebenarnya aku belum mencapai tingkat kedewasaan. Aku selalu mudah dihantui oleh gejolak-gejolak perasaan. Aku mudah diombang-ambingkan oleh pikiran yang tidak menentu. Maisin, kasihan dia. Mengapa aku sampai hati meninggalkannya bersama Panji Ketawang di tempat yang terpencil dan sunyi? Aku memang keterlaluan sekali. Aku menyesal sekali. Aku harus kembali secepatnya ke lereng Gunung Arjuna. Mengapa kau buru-buru, Kamandanu? Mengapa kau tidak mau menunggu sampai pagi tiba? Ampun, Gusti. Bukannya hamba tidak betah tinggal di Pedukuhan Majapahit ini. Tapi memang hamba mempunyai persoalan pribadi yang harus hamba selesaikan dengan segera. Ampun, Gusti. Ya. Tapi mestinya kau sabar menunggu barang sebentar, Kamandanu. Tunggulah sampai hari terang. Kau bisa berjalan-jalan dulu di Pedukuhan Majapahit ini. Terima kasih sekali Gusti Ranggalawe. Tapi maafkan hamba. Hamba memang tepatnya kembali ke lereng Gunung Arjuna. Nanti pada kesempatan yang lain, hamba akan singgah kembali di Pedukuhan Majapahit ini, Gusti. Kamandanu. Kau ini orangnya kelihatannya pendiam sekali. Kau sepertinya lemah lembut. Tapi rupanya hatimu cukup keras juga. Ya, kalau begitu baiklah. Kalau kau memaksa juga untuk pergi, mari aku antarkan sampai ke perbatasan Dukuh Majapahit.
Ranggalawe lalu melangkah ke arah kandang kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi sambil menuntun Nila Ambara. Mereka lalu segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Ranggalawe menuju ke arah utara. Nah, Kamandanu, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Selamat jalan. Terima kasih, Gusti Ranggalawe. Mengapa kau belum juga berangkat, Kamandanu? Hei, Kamandanu, ada apa denganmu? Tidak, Gusti. Hamba hanya terpesona. Apa yang membuatmu terpesona, Kamandanu? Pedukuhan Majapahit ini, Gusti. Apanya yang membuatmu terpesona, Kamandanu? Kukira pedukuhan ini biasa-biasa saja. Bahkan mungkin pedukuhan ini termasuk terbelakang dibandingkan dengan pedukuhan lain, seperti Jasun Wungkal, Pongging, ataupun Jongar. Pedukuhan ini masih berupa sebuah janin, belum lagi lahir menjadi bayi. Tapi suatu ketika nanti, pedukuhan Majapahit ini akan benar-benar lahir menjadi seorang bayi yang sehat, Gusti. Bayi itu kemudian akan belajar merangkak, berjalan, dan akhirnya tumbuh menjadi seorang manusia dewasa. Kau yakin begitu? Hamba yakin seyakin-yakinnya, Gusti. Pedukuhan ini, menurut pendapat hamba, cukup mempunyai persyaratan untuk menjadi pedukuhan yang lebih besar. Tanah dan lahan-lahan pertanian di sini nampaknya subur. Warganya pun nampaknya mau bekerja keras. Dan mereka agaknya sangat mencintai pedukuhan yang sekarang menjadi tempat tinggal mereka. Setiap orang harus mencintai tempat tinggal di mana dia tinggal. Dia harus ikut ambil bagian untuk memajukan daerah tempat tinggalnya sendiri, Kamandanu. Indah sekali pemandangan di tempat ini. Hamba melihat cahaya fajar merekah dari sebelah timur. Cahaya itu semakin lama semakin banyak jumlahnya. Dan mereka menyebar, meresap masuk di sela-sela pohon hutan tarik. Suatu saat nanti, hamba yakin pedukuhan Majapahit akan hangat oleh cahaya matahari yang cerlang cemerlang. Tapi itu semua masih berupa angan-angan, Kamandanu. Pada kenyataannya kami semua masih bekerja keras, siang maupun malam. Majapahit masih belum diperhitungkan kemunculannya di permukaan tanah Jawa ini, Kamandanu. Iya. Baiklah, Gusti Ranggalawe. Hamba harus segera meneruskan perjalanan. Baik. Baiklah. Selamat jalan, Kamandanu. Kakang Banyak Kapuk. Bagaimana, Adi Ranggalawe? Anak muda itu sudah pergi? Sudah, Kakang. Baru pergi. Aku dan Kakang Lemusora baru saja membicarakan perihal anak muda itu. Bukan kami mencurigainya, tapi ada baiknya kita waspada, Adi Ranggalawe. Aku yang akan bertanggung jawab, Kakang Banyak Kapuk. Kalau dia datang kemari dengan maksud yang tidak baik, yang nantinya bisa membahayakan kedudukan Majapahit, Akulah yang akan bertanggung jawab. Sebaiknya kau awasi dia, Adi Ranggalawe. Jangan dilepaskan begitu saja. Sekarang ini Majapahit sudah semakin disorot oleh pemerintah Kediri. Segala kegiatan kita sekecil apapun akan masuk dalam daftar perhitungan pemerintah Kediri. Baik, Kakang. Aku memang baru 2 kali bertemu dengan anak muda itu. Adi Ranggalawe, kau tidak akan bisa mengenalnya dengan baik hanya dengan 2 kali bertemu. Iya, aku juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Sampai dia benar-benar kuanggap aman.
Sementara itu, Arya Kamandanu sudah berkuda kembali dan dia semakin jauh meninggalkan padukuhan Majapahit. Kudanya berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah menuju ke arah desa Pakahuli. Dia hanya istirahat sebentar untuk minum tuak legen, sekedar mengusir rasa haus yang mencekik lehernya. Meninggalkan perbatasan desa Pakahuli menuju ke arah kaki gunung Anjasmara. Di sebuah tikungan bukit, mendadak dia menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Agaknya aku salah jalan. Seharusnya tadi aku mengambil ke arah kiri. Kalau mengambil jalan memutar melewati Jasin Bungkal, tentu akan memakan waktu terlalu lama untuk sampai ke lereng Arjuna. Dan aku tak ingin melewati Kurawan ataupun Manguntur. Ya, lebih baik aku kembali saja dan mengambil jalan pintas. Arya Kamandanu belum sampai memutar kudanya ketika tiba-tiba dari arah depan bermunculan orang-orang berkuda. Arya Kamandanu sudah dapat menduga bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Kediri. Ataupun kalau tidak, mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah Kediri. Melihat gelagat yang kurang baik, Arya Kamandanu segera memutar kudanya dan mengaburkan binatang itu sekencang-kencangnya. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu lari bagaikan dikejar setan. Sebentar kemudian binatang itu sudah lenyap di balik gundukan sebuah bukit. Hanya suara tapak kakinya saja yang masih terdengar semakin lama semakin jauh. Itu tadi mencurigakan sekali. Iya, benar Kakang. Dia buru-buru membalikkan kudanya dan segera kabur begitu melihat kehadiran kita, Kakang. Mungkin saja benar apa yang dilaporkan Jaran Lejong. Dia melihat sendiri orang itu singgah di desa Pakahuli untuk minum tuak legen. Jaran Lejong? Iya, Tuanku Bajil. Coba berikan laporan sekali lagi yang lebih jelas. Apa benar kau melihat orang itu dan bukan hanya salah lihat? Hamba tidak mungkin salah lihat, Tuan Bajil. Memang dia itulah anak empu Hanggareksa. Dialah yang bernama Arya Kamandanu. Dia terus hamba buntuti setelah meninggalkan desa Pakahuli. Hamba yakin tidak salah lihat, Tuan Bajil. Kalau begitu, ayo kita kejar orang berkuda itu. Mungkin dia bukan orang yang kita maksudkan. Karena gelagatnya sangat mencurigakan. Ada baiknya orang itu kita tangkap dan kita minta keterangannya. Ayo cepat. Lihat, Tuanku Bajil. Bukankah dia itu orangnya? Hamba pasti bisa mengenalinya dengan baik. Dia itulah yang bernama Arya Kamandanu. Cukup, Jaran Lejong. Kau tidak usah turut campur. Aku sendiri yang akan langsung menanganinya. Apa benar kau yang bernama Arya Kamandanu? Iya, benar. Mengapa kau buru-buru membalikkan kudamu dan kabur begitu melihat kami? Aku tidak kabur. Aku salah jalan. Kamandanu, kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin ke Kurawan, kau tidak usah balik lagi. Kau tinggal mengikuti saja jalan itu tadi. Aku tidak ingin ke Kurawan. Dan lagi apa perlunya kalian mengurusi perjalanan orang? Maaf, aku tidak punya waktu untuk melayani kalian. Kurang ajar. Kau berani meremehkan kami. Kamandanu, kau boleh segera pergi dari tempat ini. Kami tidak akan mengganggumu. Tapi sebelum pergi, berikan dulu pedang yang ada di pinggangmu itu. Oh, jadi kau menginginkan benda ini? Baik. Baiklah. Nah, ambillah. Ambillah pedang ini untukmu.
Aduh, capek. Masa harus ngirim SMS-nya satu persatu sih? Ngapain repot sih? Pakai aja Fleximilis. Fleximilis? Iya, Fleximilis. Sekali kirim SMS, langsung bisa diterima sampai 1000 anggota. Caranya? Ketik Krit, spasi nama komunitas, spasi username, spasi password, kirim ke 333. Jumlah anggota dalam suatu Fleximilis sampai dengan 1000 nomor Flexi dengan kode area manapun. Terus, ngirim dan terima SMS-nya? Ketik aja nama komunitas, titik, koma, kemudian tulis pesannya, lalu kirim ke 333. Mau sekali kirim SMS bisa diterima banyak orang? Gunakan Fleximilis. Info lebih lanjut, hubungi 147 atau klik www.telkomflexi.com. Flexi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Oh, kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap. Dari bahan alami, proses multifiltrasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, rasakan bedanya. Kepolisian Resort Pamekasan. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Mahmud SH.MH, Kasat Lantas Polres Pamekasan, menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Pamekasan, dalam mengendarai kendaraan bermotor, patuhilah peraturan lalu lintas demi keselamatan kita sendiri dan orang lain. Menuju Pamekasan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aku mencintaimu, selalu mendekatmu. Kau mengerti hatiku, kaulah semangatku. 1033 Arya Kamandanu sama sekali tidak terkejut. Dia sudah menduga bahwa orang-orang berkuda itu pasti akan menyusul. Sekarang dia sudah dikelilingi orang-orang berkuda yang jumlahnya tidak kurang dari 40 orang. Salah seorang di antaranya, yang potongan tubuhnya pendek tapi gempal berotot, tidak lepas-lepas memandang padanya. Dari balik pandangan mata orang cebol itu, tersirat sesuatu yang jahat dan licik. Di sebelahnya seorang wanita berparas cantik, duduk di atas kuda berwarna coklat dengan pandangan mata yang dingin. Dan di sebelahnya lagi, duduk di atas kuda, seorang pendekar bertubuh jangkung dengan 2 bilah pedang terselip di pinggangnya. Jadi kau yang bernama Arya Kamandanu, anak empu Hanggareksa dari desa Kurawan. Iya, benar. Akulah Arya Kamandanu. Mengapa kau buru-buru membalikan kudamu dan kabur begitu melihat kehadiran kami? Aku tidak kabur. Aku hanya salah jalan. Kamandanu, kukira kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin pulang ke Kurawan, kau tidak perlu mengambil jalan ini. Kau bisa meneruskan jalan yang tadi lewati Jasun Wongka. Aku tidak bermaksud pulang ke Kurawan. Lalu kau mau pergi kemana? Itu bukan urusanmu. Kurang ngajar. Kukira sebaiknya dia ditangkap saja, Kakang Baja. Tunggu, Sambi. Tunggu dulu. Biar aku yang menanganinya. Kamandanu,
Sebenarnya memang kami tidak merasa perlu untuk ikut campur urusanmu. Kau boleh pergi kemana saja. Tapi ada satu persyaratan yang harus kau penuhi. Persyaratan apa? Sebelum pergi, tinggalkanlah pedang yang tergantung di pinggangmu itu. Jadi kau menginginkan pedang ini? Baik. Baiklah. Arya Kamandanu menghunus pedang naga puspa dan pelan-pelan mengangkatnya ke udara. Nampak berkas-berkas cahaya merah menyemprot ke gagang pedang. Itulah pamor pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya. Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Renteng, juga Jaran Lejong sudah pernah melihat kehebatan pedang itu. Tapi mereka semua masih terenganga begitu melihat pamor pedang itu bernyala-nyala seperti memancarkan darah segar. Jadi pedang ini harus kuberikan padamu supaya aku bisa pergi dengan selamat dari tempat ini? Iya. Begitu? Iya. Cepat, berikan pedang itu padaku. Dan kau boleh segera pergi kemana kau suka. Baiklah. Karena kau menggunakan persyaratan untuk membiarkan aku pergi, maka aku pun membuat persyaratan untuk memberikan pedang ini. Hati-hati Kakang Bajil. Aku melihat gelagat yang tidak baik. Jangan khawatir, Adi Renteng. Kalau dia berani berbuat yang tidak-tidak, dia akan merasakan akibatnya. Nah, Kamandanu, bolehkah aku tahu persyaratan apa yang kau inginkan? Pertama, aku ingin tahu siapa sebenarnya kalian ini. Kamandanu, orang duduk di atas kuda di sebelahku ini bernama Empu Tong Bajil. Dialah pimpinan kami. Dan aku, Dewi Sambi. Sedangkan laki-laki di sebelahku ini bernama Empu Renteng. Dan mereka semuanya adalah prajurit-prajurit Kediri. Baik. Sekarang persyaratan yang kedua. Aku ingin tahu siapa yang telah membunuh orang tuaku dan membakar rumahku di desa Kurawan. Aku ingin tahu siapa yang telah menghancurkan keluarga Empu Hanggareksa. Kakang Bajil, aku kira kita tidak perlu memperpanjang lebar. Aku mendapat kesan bahwa orang ini menaruh dendam pada kita semua. Benar, Kakang Bajil. Mengapa tidak langsung saja kita sikat? Diam kalian semua. Sudah kukatakan bahwa akulah yang akan menangani perkara ini. Kamandanu, kami memang tidak perlu menutup-nutupi lagi. Memang kamilah yang membunuh ayahmu, Empu Hanggareksa. Dan kami jugalah yang membakar rumahmu. Tapi semua itu kami lakukan karena kami dia buat kesal. Aku sudah berkali-kali memperingatkan agar ayahmu jangan terlalu lancang berbicara. Tapi dia tidak mau mengindahkan. Dia malah berkaca pinggang dan menuding-nuding ke arah kami dengan mengatakan bahwa kami adalah gedibal-gedibal Jaya Katuang. Kami adalah prajurit-prajurit busuk. Akhirnya kami tidak bisa menahan diri lagi. Kami terpaksa membunuh orang tuamu dan membakar rumahmu. Kalau sekarang ini kau menaruh dendam kepada kami, itu sudah selayaknya, Kamandanu. Dan kami tidak akan melarikan diri. Kami akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kami lakukan terhadap keluargamu. Baiklah. Kukira keteranganmu sudah cukup panjang lebar. Sekarang persyaratan berikutnya. Kamandanu, kau jangan main-main. Kau jangan membuat persyaratan yang mengada-ada. Tunggu dulu, Empu Bajil. Kukira persyaratanku yang ketiga ini pun cukup masuk akal. Nah, dengar baik-baik. Aku memberikan pedang naga puspa ini padamu. Tapi setelah kau menyerahkan nyawamu. Tiba-tiba saja Arya Kamandanu mengamuk. Setelah berhadapan dengan orang-orang yang menghancurkan keluarganya, tiba-tiba hatinya mendidih terbakar oleh api dendam. Yang pertama kali menjadi sasaran adalah Empu Tong Bajil. Untung pendekar cebol itu tergilas. Dia segera melompat dari kudanya dan selamat dari sambaran pedang naga puspa. Selanjutnya terjadilah pertempuran sengit. Arya Kamandanu bertarung bagaikan banteng yang terluka. Dalam beberapa gebrakan saja, 3 orang prajurit Kediri roboh tak berkutik lagi. Tapi Empu Bajil dan kaki tangannya tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terangsek. Dengan tongkat pencabut rohnya, Empu Bajil berusaha membendung serangan Arya Kamandanu.
Sementara itu Empu Renteng sibuk dengan jurus-jurus pedang kuningnya. Sedangkan Dewi Sambi berusaha mencari kelengahan lawannya sambil terus menyiapkan aji tapakwisa. Setelah 5 dari 10 jurus, Arya Kamandanu merasakan tenaganya mulai merosot. Karena itu dia berusaha untuk mencari jalan meloloskan diri. Aman! Dia mau lari! Hei! Dia mau lari! Cekat di sana, cekat! Ayo! Jangan biarkan dia kabur! Begitu melihat ada ruangan kosong, Arya Kamandanu segera melompat. Dan sebentar kemudian dia sudah berlari dalam kejaran Empu Bajil dan kaki tangannya. Arya Kamandanu berlari ke arah sebuah bukit karang, tak jauh dari tempat itu. Terus kejar dia! Kejar dan tangkap dia! Mau lari kemana kau tikus busuk? Beh! Sekarang kau tidak mungkin bisa meloloskan diri. Kecuali kau mau dengan senang hati menyerahkan pedang itu padaku. Kau tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Kau sudah kami kepung dengan rapat. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja, Empu Bajil? Ketahuilah, aku bukanlah orang yang gampang menyerah. Kamandanu, menyerah ataupun tidak, hasilnya akan sama. Kau pasti akan mati di tangan kami. Iya, benar. Kau sudah membunuh beberapa orang teman-teman kami. Dan sekarang kami tidak akan mengampunimu lagi. Kau harus kami bunuh. Dan setelah itu pedang naga puspa akan jatuh ke tanganku. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat ikat dia! Bunuh dia! Bunuh! Bunuh! Kembali Arya Kamandanu bertarung habis-habisan melawan Empu Tong Bajil dan kaki tangannya. Kali ini Empu Tong Bajil dan prajurit-prajurit Kediri nampak di atas angin. Sementara pertahanan Arya Kamandanu semakin melemah. Melihat keadaan lawannya sudah semakin payah, Empu Tong Bajil bermaksud menyudahi pertarungan. Maka segera dia melompat mundur. Pendekar cebol dari lereng Tengger itu bermaksud mengeluarkan jurus mautnya yang dilambari ilmu atau aji Ambung kiriku. Benar-benar hebat aji Sekara Geni milik pendekar dari lereng Tengger. Oh, ilmu ini jugalah yang dulu menamatkan riwayat pendekar lo. Kamandanu, sebutlah Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi. Kenanglah kembali segala yang baik yang pernah kau nikmati di atas permukaan bumi ini. Karena sebentar lagi kau akan kupaksa menyusul Hangga Reksa, orang tuamu. Empu Bajil sudah mempersiapkan aji Segara Geninya. Tangannya bergetar dengan hebat, wajahnya tegang dan pandangan matanya berapi-api. Demikian pula Dewi Sambi, perempuan berwajah cantik itu sekarang nampak menyeramkan sekali. Rambutnya yang panjang berkibaran tertiup angin, dan pandangan matanya yang dingin seolah-olah ingin menelan segala sesuatu yang hidup. Sedangkan Empu Renteng sejak tadi sudah mempersiapkan jurus mautnya, jurus pedang kuning. Pendekar bertubuh jangkung itu tegar berdiri di atas kuda-kuda yang kokoh. Tapi belum sampai mereka bergerak menyerang, mendadak dari balik pohon-pohon liar bermunculanlah orang-orang bercadar hitam. Mereka langsung menyerang beramai-ramai. Tidak tahu siapa orang-orang yang telah menyerang kelompoknya. Yang jelas dia merasa dirugikan karena ada orang-orang yang tiba-tiba mengganggu rencananya. Maka segera pendekar cebol itu menyerang dengan bengis sambil mengoparkan semangat perlawanan kaki tangannya. Sementara dua kelompok itu bertempur dengan seru. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Arya Kamandanu. Dia segera memasukkan kembali pedang naga puspa ke dalam sarungnya. Sesaat lamanya dia istirahat dan menarik nafas untuk melonggarkan isi dadanya. Dan setelah dadanya tidak lagi merasa terlalu sesak, dia kembali menarik pedang naga puspa dan langsung terjun ke kancah pertarungan.
masih terus berlangsung dengan sengit. Tapi sekarang kedudukan Empu Bajil dan kaki tangannya berada di bawah angin. Sudah ada 12 orang prajuritnya yang terbunuh. Mereka jatuh di kelimpangan tak tentu arah. Ada yang terkena babatan pedang naga puspa. Sementara banyak juga yang terbunuh oleh orang-orang yang bercadar hitam. Melihat keadaannya semakin terjepit, Empu Bajil segera berteriak lantang. Cepat mundur! Ayo kabur cepat! Ajar, siapa mereka itu? Rupanya masih ada juga pendekar-pendekar gelap di negeri ini, Kakang Baja. Kita sudah hampir bisa menyudahi perlawanan Kamandanu. Kurang ajar orang-orang bercadar itu. Tapi nampaknya mereka bukan orang-orang sembarangan. Kalau kita teruskan, kita bisa kalang kabut. Dan bukan mustahil teman-teman akan tewas seluruhnya. Kekuatan mereka memang melebihi kita, Kakang Baja. Tapi saya perhatikan, hanya ada 2 atau 3 orang pendekar yang berkemampuan tinggi. Selebihnya adalah pendekar-pendekar biasa, Kakang. Ya, sudahlah. Kita harus mengakui bahwa kita telah gagal. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, pedang naga puspa suatu ketika harus jatuh ke tanganku. Kecewaan akibat kegagalannya merebut pedang naga puspa. Dia juga sangat geram melihat 12 orang prajuritnya terbunuh. Tapi memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, setelah memberikan petunjuk yang bermacam-macam, pendekar cebol dari lereng Tengger itu pun segera memerintahkan anak buahnya agar naik ke atas kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meninggalkan tempat itu. Tuan-tuan, terima kasih atas pertolongan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak segera datang menolong, barangkali mereka sudah berhasil membunuh saya. Sudahlah. Yang penting, kau bisa selamat, Kamandanu. Tuan mengenal saya? Kau pikir aku ini siapa, Kamandanu? Maaf. Rasanya saya belum pernah bertemu dengan tuan-tuan. Dan lagi tuan-tuan semuanya menggunakan cadar hitam. Bagaimana saya bisa mengenali tuan-tuan? Karena kami menggunakan cadar hitam, maka kau tidak sempat mengenali kami, Kamandanu. Kalau begitu baiklah, kami akan membuka cadar hitam ini. Oh, Gusti Ranggalawe. Benarkah Gusti Ranggalawe? Ya, aku Ranggalawe. Dan yang di sebelahku ini adalah Adi Kebo Anabra. Sedangkan di sebelah kananku ini adalah Kakang Banyak Kapuk. Oh, terima kasih Gusti. Gusti telah menyelamatkan hamba. Sudahlah, Kamandanu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memang sudah mencurigai orang-orang itu tadi. Mereka adalah Empu Bajil dan kaki tangannya. Aku melihat mereka berkuda mengejarmu di dekat desa Pakahuli. Lalu aku memutuskan untuk membuntuti mereka. Agaknya kau terluka, Kamandanu. Kalau begitu, kau ikut kami saja kembali ke Majapahit. Tidak, Gusti. Terima kasih. Memang hamba sedikit terluka. Tapi sepertinya tidak begitu parah. Lalu apa rencanamu sekarang? Kau masih mau ingin kembali ke lereng Gunung Arjuna malam ini? Ya, Gusti. Hamba sudah memutuskan untuk kembali ke lereng Arjuna malam ini juga. Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hamba harus segera meneruskan perjalanan. Baiklah.
Hati-hati di jalan, Kamandanu. Terima kasih, Gusti Ranggalawe. Arya Kamandanu segera melangkah perlahan-lahan. Dia meninggalkan Ranggalawe beserta orang-orangnya. Dia terus melangkah menembus malam yang mulai gelap. Tak lama kemudian dia menemukan kudanya di bawah sebuah pohon. Dia naik ke atas punggung binatang itu, dan akhirnya dia sudah kembali berguncang-guncang di jalanan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam episode ke-7 yang berjudul Mata Air di Tanah Gersang. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.